Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abdullah, kana adalah Nabiullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, idza amsa fil manab, masuk waktu sore, qala maka beliau berkata, amsayna kami bersore-sorean, wa amsa dan bersore-sorean, al-mulku kerajaan lillahi bagi Allah. Kerajaan atau keagungan juga boleh. Walhamdu dan segala puji lillahi adalah bagi Allah. La ilaha tidak ada Tuhan illallah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu hanya Allah saja. Wahdahu hanya satu-satunya Allah saja. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Qala berkata ar-rawi urahu, aku kira Abdullah bin Mas'ud qala meneruskan, fihina di dalam fihina di dalam atau beserta bermakna fihina beserta kata-kata amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, tambahan kata-kata lahul mulku wa lahul hamdu, lahu bagi Allah al-mulku kerajaan, wa lahulan bagi Allah alhamdu segala puji, wa huwa dan Allah ala kulli syai'in qadir asas segala sesuatu maha kuasa. Rabbi wahai Tuhanku, asaluka aku minta kepadamu, khawaira ma fi hadhihi lailah, kebaikan perkara di dalam malam ini, wa khaira ma ba'daha dan kebaikan perkara setelah malam ini, wa a'udzubika dan aku minta perlindungan kepadamu, min syarri ma fi hadhihi lailah, dari kejahatan perkara di dalam malam ini, wa syarri ma ba'daha dan kejahatan perkara setelah malam ini. Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika aku minta perlindungan kepada Engkau minal kasali dari malas, wasu'il kibari dan buruknya wasu'al kibari dan buruknya penyakit yang susah disembuhkan, lama tidak kambing sembuh. Kibar bisa berarti seperti itu, atau kibar bermakna ya tua renta, atau kiber bisa dimaksud kiber. Wasu'il kiber dan buruknya sifat kiber, yaitu sifat sombong. Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika, lihat yang paling benar kata para ulama itu yang paling sahih ya kibar itu bacanya. Jadi kibar yang bermakna yaitu kesusahan atau bencana, jika bisa bermakna bencana juga kibar itu. Untuk biasa diartikan juga kibar maksudnya adalah tua renta. Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika aku minta perlindungan bika kepada Engkau, min adzabin finnari dari siksa di dalam neraka, wa adzabin fil qabri dan dari siksa di dalam kubur. Wa idza asbaha bila mana beliau baginda Nabi berbagi-bagian, maka beliau berkata dzalika seperti itu juga, dzalika seperti itu aido juga, asbahna wa asbahal mulku lillah, lafal seperti itu terus. Rawahu Muslim. Ini juga sebetulnya ini juga semuanya ini mengandungi tauhid. Amsayna wa amsal mulku lillah, ini juga merasa bahwa kita ini kepunyaan Allah, sore atau pagi semuanya ini adalah bagi Allah, kembali kepada Allah. Makanya tidak ada yang disuci kecuali hanyalah Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak ada
yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau sudah tahu seperti itu semuanya, maka muji Allah. Karena tahu bagaimana ihsannya Allah kepada hamba-hambanya, maka yang disembah hanyalah Allah. Hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu lah. Kemudian kalau sudah tahu semua yang mengatur Allah, terus doa kepada Allah. Kerajaan yang mengatur Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Terus minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kebaikan malam ini. Kebaikan apa yang ada pada malam ini dan setelahnya. Dan kebaikan dan minta perlindungan dari keburukan apa yang ada dalam malam ini dan setelahnya. Terus minta perlindungan juga dari kasal. Kenapa kok kasal ini khusus sekali kasal itu? Kasal ini adalah penyakit malas. Coba, penyakit malas itu sumber malapetaka penderitaan semua manusia. Orang itu kalau sudah kena penyakit malas, pagi-pagi bangkong, maunya seperti itu. Oh udah, ngaji nggak jalan. Kalau dia pedagang, wes jelas itu nggak dapat duit. Kalau dia ini petani juga hancur pertaniannya. Kalau dia pelajar, maka hancur yaitu pendidikannya. Kalau dia ini seorang guru, ya santrinya nggak diajar, karena malas. Perkara malas ini satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Maka ada dua penyakit malas dan disamakan digandengkan dengan penyakit yang susah disembuhkan. Itu tazamun al-kibar, ini tazamun zamanah. Kita ada zamanah. Zamanah ini adalah penyakit yang kronis, yang susah disembuhkan, sudah lama nggak sembuh-sembuh. Itu namanya penyakit zamanah. Artinya apa kok digandengkan di sini ini? Artinya penyakit malas itu juga susah disembuhkan. Gitu loh. Nah, terus bagaimana cara menyembuhkan penyakit malas itu? Begini, ada cara, tapi harus diamalkan. Itu bila mana dengar azan, segera wudu ke masjid. Itu, segera wudu ke masjid. Itu aja diamalkan. Dengar adzan langsung, jangan sampai itu lama-kelamaan hilang semua penyakit malas. Makanya kalau orang itu istiqomah betul itu dalam sholat jamaah di shaf awal, hilang semua penyakit malas. Ngaji jadi maju, kerja jadi maju, apapun jadi maju, dakwah jadi maju. Lah orang nggak pernah ke masjid, bagaimana dakwah? Ya nggak bisa, dia itu pemalas. Orang dakwah itu mesti orang yang terus istiqomah ke masjid. Karena dakwah itu capek. Dengan orang itu yang paling dimalasi di dalam amalan agama itu dakwah. Itulah pertama kali yang hilang pada umat ini. Yang hilang pada umat ini adalah amalan dakwah. Pertama kali. Ngaji masih ada, zikir masih ada, ibadah masih ada, dakwah dan berjuang sudah hilang. Dimana yang paling mencampaikan itu paling membutuhkan energi yang paling banyak namanya dakwah itu. Makanya pahalanya itu berlipat-lipat berbeda dengan yang lain. Wa an Abdullah bin Khubayb bidhamil khair dengan dhammahnya kha al-mu'jamah di Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abdullah bin Khubayb qala berkata li kepada aku qala bersabda li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra bacalah qul huwallahu ahad surat qul huwallahu ahad wal muawwidhataini dan surat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas khina tumsi dikala kamu masuk waktu sore wa khina tusbihu dan dikala kamu masuk waktu pagi salah marratin 3 kali. Takfika akan mencukupi kamu, takfika surat-surat itu akan mencukupi kamu min kulli syai'in dari segala sesuatu. Jadi dari surat qul huwallahu ahadnya saja itu. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah adalah Maha Satu. Tidak ada sekutu bagi Allah.
Allahus Samad. Allah adalah yang dituju, zat yang dituju untuk menyelesaikan seluruh hajat-hajatku. Bagaimana enggak selesai? Baca 3 kali sudah pagi sore istiqomah, semua hajatmu hari itu habis, selesai. Maka takfika kulla syai'. Takfika min kulli syai'. Perlindungan dari ain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Sihir semuanya rontok dengan dibacakan muawwidzatain ini. Digabungkan di Al-Ikhlas. Nah, Ikhlas itu kayak untuk persiapan untuk membaca muawwidzatain itu. Dari Allahus Samad, aku menuju kepada Allah untuk menyelesaikan hajat-hajatku. Di antara hajatku adalah supaya melepaskan ikatan-ikatan sihir yang pada diriku ini. Memang ada sihir loh. Setan itu tukang sihir. Kamu tidur susah dibangunkan itu kena sihirnya setan loh. Itu rambutmu itu ditali, tidur lama. Tidur lama. Dikencingi kupingmu juga itu sana. Lah udah tambah ada kayak bangun tuh mau males, susah dibangunkan, geliat sana geliat sini itu. Itu sebetulnya karena apa? Karena ditali sama setan itu. Yaitu udarnya itu juga dengan wudu, sholat 2 rakaat. Jadi dengan sholat. Kalau nggak dibuat amalan, waduh, tambah malas. Setan ini buat seperti itu. Ketika kamu malas, kamu meninggalkan perkumpulan orang Islam, meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan kumpul ngaji, meninggalkan kumpul zikir, semua perkumpulan-kumpulan baik. Tiada perkumpulan yang baik kan itu perkumpulan untuk sholat jamaah, kumpul membuat halaqah zikir, halaqah yang paling disukai oleh malaikat yang kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian kumpul di dalam halaqah ta'lim itu semua akan kamu tinggalkan semuanya bila kamu tidak hati-hati. Makanya baca. Jadi di antara sihir itu kerjanya apa? Sihir itu kerjanya itu menjadikan orang itu menjauh dari teman-temannya, menjauh dari kumpulannya. Terjadilah tafriqah, terjadilah infisal, terjadilah yaitu perpecahan itu gara-gara sihir. Istri dengan suami gara-gara malas ya, malah bertemu aku sudah sama istriku nek. Nah, istrinya juga malas bertemu aku sama suamiku nek. Oh, kena sihir yang seperti itu. Itu sudah kena sihir. Hati-hati. Baca yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Nanti kan sembuh. Itu, nanti yang sembuh. Bacakan seperti itu. Masya Allah. Semuanya di sana. Nanti dikatakan wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi apa yang diajarkan oleh malaikat Harut Marut daripada sihir itu, yaitu sihir untuk memecah belah antara seseorang dengan suaminya, satu kumpulan dengan kumpulannya, satu keluarga dengan keluarganya. Itu semua itu adalah gara-gara sihir. Hati-hati. Nah, kalau orang sekarang itu lah, terus bagaimana orang bisa kena sihir itu? Paling sihir itu kan ya dari setan. Dari setan itu dari api, dan hati-hati dengan api. Semua yang mengandung api itu berbahaya. Api itu berbahaya. Api apa itu? Ada baterai, di situ ada layarnya yang selalu kamu bawa terus itu. Emangnya bukan api, itu api itu. Itu bersemayam itu di situ itu. Setan genderuwo dan sebagainya. Nah, itu gitu. Maka sebagian ulama mengatakan itu. Jadi sekarang itu untuk menyampaikan sihir cukup dengan HP. Dengan HP sampaikan sihir itu, karena HP itu menjadi jalan sampaikan sana. Maka kamu lihat semua perpecahan, semua kerusakan, semuanya gara-gara HP.
Wan, istri saya itu sekarang pergi kemana? Cari suami yang lebih kaya. Aduh, lah kenapa begitu? HP-HP-an sama dia. Alah, nak sihir lagi. Nah, sudah banyak yang kata itu, bukan 1-2 orang yang bilang itu. Sudah banyak. Ini kejadian nyata, bukan ngarang-ngarang, bukan, memang sudah begitu. Makanya hati-hati. Coba itu kalian yang punya HP nanti kan malas ngaji. Bukan hanya malas ngaji, udah langsung malas di pondok. Kalian mesti kena sihir, begitu kena sihir akan menjauh dari sholat jamaah, menjauh dari halaqah zikir, menjauh dari halaqah taklim. Kemana? Sana Madiun, Tanah sendiri. Kumpulan sama tukang-tukang sihir Madiun di mana-mana. Nah, ini makanya berbahaya. Itulah semua hampir karena anak yang enggak tertib itu di pondok ini kalau kita lihat mesti di belakangnya itu ada itu kotak sihir itu. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala qala berkata Utsman qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin tidak ada seorang hamba pun yaqul yang berkata fi sabahi kulli yaum di dalam subuhnya setiap hari wa masa'i kulli lailatin dan sorenya setiap malam mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim salasa marratin illa lam yadurruhu syai'un kecuali tidak akan membahayakan dia syai'un sesuatu apapun. Bismillah dengan menyebut asma Allah alladzi yaitu zat la yadurru yang tidak berbahaya ma ismi dengan namanya alladzi syai'un sesuatu apapun fil ardi di bumi wala fis sama tidak pula di langit. Wa huwa Khalid bin Walid itu sangat yakinnya seperti ini. Itu racun ini diminum bismillah gelegek itu enggak apa-apa. Jangan dicoba kalau kamu belum jadi. Wa huwa dan Allah as-sami'u nama mendengar al-alim maha mengetahui salah marrat 3 kali illa lam yadurruhu syai'un. Rawahu melainkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hati-hati ya insyaallah. Banyak doa. Paling lemah-lemahnya kondisi manusia itu adalah ketika tidur. Maka kamu itu ketika tidur mau dicoreti wajahmu sama temannya, sama temanmu ya, kamu enggak tahu, lemah aja. Nah, orang itu udah tidur itu paling lemah. Itulah juga paling lemahnya manusia itu. Kalau kita lemah seperti itulah itu paling mudahnya untuk dimasuki sihir. Maka sampai tingkatannya itu sampai bisa melepas iman. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira itu loh. Di orang itu hanya gara-gara tidur qaylulah bangun-bangun udah hilang. Tidur malam bangun-bangun hilang. Amanah kan hilang juga begitu. Bangun tidur tahu hilang amanah, sudah orang jadi pembohong habis-habisan. Nah, bagaimana caranya? Sebelum tidur baca Mu'awwidhatain. Qul huwallahu ahad baca Mu'awwidhatain. Baca Qul huwallahu ahad dan Mu'awwidhatain. Itu dibaca 3 kali minta perlindungan dari semua keburukan apapun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa hanan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham wa hanan ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاشر سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.